Bapakku yang baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau sampai pada hari ini Engkau tetap mengasihi kami. Kami bersyukur Bapa kalau hari ini kami boleh diizinkan untuk kami boleh bersekutu, untuk kami boleh berkumpul, beribadah, memuji, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan sudah limpahkan. Terima kasih untuk perlindungan yang Tuhan berikan buat setiap kami ya Tuhan, hingga kami boleh melaluinya sampai detik ini ya Bapa. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan sebagai anak-anak-Mu, kami tidak lupa menghitung setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan. Bahkan Tuhan, ketika kami menghadapi setiap masalah dalam hidup kami, ajarkan kepada kami untuk selalu bersyukur. Ajarkan untuk kami selalu berterima kasih Tuhan. Karena kami percaya, kami tahu Tuhan, setiap hal yang terjadi dalam hidup kami untuk kebaikan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, biarlah setiap problem, setiap masalah yang kami hadapin memberikan kekuatan buat kami, memberikan satu pelajaran buat kami, supaya kami lebih lagi mengandalkan Tuhan, supaya kami lebih lagi hidup dekat dengan Engkau ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Sore hari ini kalau Engkau sudah bawa kami ke tempat ini, kami tidak mau pulang dengan sia-sia Tuhan. Kami mau pulang membawa berkat daripada Tuhan. Biarlah setiap berkat firman, pujian yang kami telah persembahkan kepada Tuhan boleh menjadi rema, menjadi teguran, menjadi nasihat, menjadi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, sore hari ini kami mau buka hati dan pikiran kami. Berbicaralah buat kami ya Tuhan. Allah Roh Kudus, kami percaya Engkau sudah diutus Bapa di tengah-tengah kami. Engkau yang berbicara kepada kami, Engkau yang menerjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang boleh dimengerti setiap kami Tuhan, sehingga setiap firman yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Terima kasih ya Bapa. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Terima kasih untuk tim musik. Shalom semuanya. Puji Tuhan, saya ada di tengah-tengah di GBI Rock di tempat ini. Terima kasih kepada seluruh tim penggembalaan yang ada di GBI Rock. Ya, sekalipun saya mendengar gembalanya tidak ada, tapi yang penting Gembala Agung ada di sini. Ada amin. Itu yang penting saudara. Manusia nggak penting ya, tapi kalau dia Sang Gembala Agung ada bersama dengan kita, ndak usah takut. Ya, nama saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Hana Kristanto. Sorry, saya dikasih waktu berapa menit? Bebas. Oh bebas saya. Benar, bebas ya. Loh, kok jawabnya sebentar? Bebas enggak? Yakin? Firman Tuhan bilang katanya loh. Bukan katanya, ya dan amin firman Tuhan itu. Satu hari lebih baik. Tunggu, satu hari di mana lebih baiknya? Satu hari di rumah Tuhan, di pelataran Tuhan lebih baik daripada, benar apa benar? Jadi kalau hari ini sampai jam 12 jangan ngomel ya. Amin. Amin ya. Serius saudara, ini dunia udah kacau balau. Kalau kamu gak mau cari Tuhan, mau cari siapa? Serius ya. Nanti saya cerita, saya baru pulang dari Madagaskar. Saya tuh gak tahu Madagaskar di mana, tapi Tuhan bawa saya ke sana. Manusia gak bisa ngitung, itu di pinggir jalan raya KKR saudara. Dari jam 2 siang mulai, itu jam 1 udah full sampai jam 6 sore, jam 7 malam, setengah 8, jam 8 gak mau bubar. Berdiri loh saudara, berdiri di pelataran, bukan pelataran Tuhan itu, jalan raya. Kalau capek duduk, mereka nyanyi sampai kayak begitu. Sampai saya bilang, Tuhan, ini orang yang haus dan lapar benar-benar kayak gini. Jadi kalau satu hari di rumah Tuhan, berarti sampai jam 12 jangan marah. Amin ya. Buktikan bahwa kita anak Tuhan. 3 anak keluar dari kandungan saya, 3 datang sudah gede, alias jadi mantu saya. Itu juga anak saya dong.
Jangan dibedain, tuh anak juga. Terus punya cucu 8. Wow, gitu ya, 8. 7 wanita, 1 pria. Saya sedang bilang, Tuhan memang firman-Mu ya dan amin. Nanti akhir zaman itu wanita lebih banyak daripada pria. 1 pria 7 wanita, bener loh. Sudah digenapin di keluarga saya. Tapi kami tetap mengucap syukur tadi. Amin ya, mengucap syukur. Kemudian saya pelayanan di AFGF di Jakarta, ya, dan ya beginilah hidup saya. Saya karena sudah pernah divonis sakit dan dokter itu bilang hidupmu cuma 6 bulan sampai 1 tahun. Terus saya bilang gini, kamu bukan Tuhan. Yang menentukan saya hidup 6 bulan, setahun, 10 tahun, 20 tahun itu Bapakku, bukan kamu. Dan saya bersyukur saya diberi hidup sampai hari ini sudah 8 tahun melewatin sakit kanker. Ya, dan saya ketika saya sembuh dari kanker, saya bilang, Tuhan, I dedicate all my life, the rest of my life to you. Tuhan, aku mendedikasikan sisa hidup saya untuk kamu. Kamu suruh aku kemana saja aku akan pergi, ya. Tapi aku cuma minta satu saja, Tuhan, aku harus sehat. Kalau nggak sehat kan nggak bisa kemana-mana ya. Jadi aku cuma mau sehat, Tuhan. Dan kalau Engkau suruh aku pergi, pasti dananya udah ada. Lah ya kan? Disuruh pergi, masa lu pergi sendiri? Urus sendiri kan nggak mungkin. Kalau Tuhan suruh, pasti ada dananya. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi demikianlah sedikit kehidupan saya, saudara. Jadi saya sebetulnya sudah 68 tahun ini, tapi masih kelihatan muda ya. Bukan diaplos loh saudara, asli. Rambut dari gundul asli, semuanya asli, nggak ada yang palsu. Ikut Tuhan harus asli, nggak usah palsu-palsuan. Saya senang kalau ngajar di wanita, gimana supaya bisa kelihatan glowing, cantik. Saya paling senang saudara. Dan saya buktikan Tuhan itu ya dan amin. Janjinya buat kita, ya. Nah, sore hari ini sekali lagi terima kasih ya untuk seluruh pimpinan GBI Rock. Terima kasih tadi Pak Edwin sama Ibu Rosa sudah kesaksian. Bapak Ibu, setiap kita punya masalah. Ada yang nggak punya masalah di sini? Coba angkat tangan. Siapa yang punya masalah? Coba angkat tangan. Berarti semua punya masalah kan? Saya juga punya masalah Bapak Ibu. Anakmu juga punya masalah. Jangan dipikir nggak punya masalah. Nggak doyan makan itu juga masalah, benar? Ya, jadi ada masa di saat dimana semuanya tuh terasanya baik-baik saja. Kayaknya kadang-kadang seperti itu, everything okay. Tetapi ada juga waktunya dimana kita harus menghadapi masalah. Masalah selalu datangnya tiba-tiba atau direncanakan. Masalah itu selalu tiba-tiba saudara. Bahasa Perancisnya ujuk-ujuk, datang di depan kita, jebret gitu. Loh kok bisa ya begitu. Tadi Pak Edwin juga dari Pontianak datang ke Jakarta, mana mau bangkrut. Bangkrut terus, bangkrut terus, bangkrut terus. Bersyukur tadi pujian. Dia mau kembali kepada Tuhan, enggak bandel lagi. Saya nggak tahu bandelnya, nggak diceritain kan, pokoknya bandel aja, ya kan. Tapi bersyukur Tuhan mau pulihkan, benar nggak Bapak Ibu? Jadi ada masalah, ada tekanan, ada kekecewaan, bahkan ketidakpastian, bahkan kadang-kadang lelah di dalam hati kita, aduh capek ya. Dan masalah itu bukan cuma di dalam pribadi sendiri-sendiri, benar? Tetapi di keluarga, pribadi, di sekolah, di pekerjaan, bahkan di gereja pun juga mengalami masalah. Benar gak? Benar apa benar? Di gereja juga mengalami masalah. Kadang kita bertanya, Tuhan sampai kapan sih? Sampai kapan Tuhan masalah ini selesai ini, sampai kapan Tuhan? Benar gak saudara? Ya, kita tanya Tuhan, Tuhan kamu ini katanya penolong, katanya itu mau ngasih berkat, tapi sampai kapan? Tetapi saya mau kasih tahu hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya. Satu firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat Anda dan saya. Karena dunia ini sekarang sedang mengalami masalah yang besar. 2020 dengan COVID seluruh dunia.
Itu peringatan dari Tuhan untuk setiap manusia, ayo kembali kepada Tuhan. Sebagian kembali, sebagian enggak, sembalian semau gue. Kemudian belakangan ini, akhir-akhir ini Tuhan kembali memberikan sebuah krisis, yaitu krisis ekonomi. Dimulai dari perang Amerika dan Iran, Israel. Saudara yang dikasih Tuhan, engkau dan aku sudah menjadi anak-anak Tuhan berapa tahun gak ada yang tahu ya saya ya. Tapi saya ikut Tuhan sejak kecil. Tapi saya berjumpa pribadi dengan Tuhan waktu saya high school. Saudara yang dikasih Tuhan, belajar waspada, belajar buka telinga, lihat tanda-tanda zaman melalui firman Tuhan yang sudah diberikan buat Anda dan saya, yaitu Alkitabmu dan Alkitabku. Ini perlu saudara, dan malam hari ini aku percaya firman Tuhan mengingatkan buat Anda dan saya. Yesaya 43 ayat 2. Ya, yang punya Alkitab boleh dibaca, yang enggak ya pakai ini, zaman sekarang enggak mau bawa Alkitab sih. Ya kan? Dibilang seperti ini, perhatikan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kata-kata engkau boleh diganti dengan aku, ya kan? Apabila aku menyeberang melalui air, akunya Tuhan, yaitu Allah kita, akan menyertai aku. Atau melalui sungai-sungai, aku tidak akan dihanyutkan. Apabila aku berjalan melalui api, aku tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar aku. Dikatakan apabila engkau menyeberang melalui air, dikatakan apa? Aku, yaitu Bapa kita, Tuhan kita, Allah kita Yesus Kristus akan menyertai aku. Ada amin saudara? Ini kalian harus pegang, kita harus pegang sebagai anak-anak Tuhan, harus percaya. Saudara, kita jadi Kristen ikut Tuhan itu karena ada janji. Kalau nggak ada janji pasti kalian nggak mau ikut, benar? Tapi karena Tuhan menjanjikan buat saya dan saudara, maka kita ikut Yesus. Dan janji Tuhan tidak pernah dibatalkan. Janjinya ya dan amin. Bisa katakan amin? Tinggal saudara mau percaya apa tidak. Tinggal engkau mau mengakui bahwa Tuhan janjimu pasti engkau genapi. Engkau percaya apa tidak. Kalau engkau enggak percaya tidak terjadi saudara. Saya bisa menyaksikan banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan saya. 68 tahun ngikut Tuhan. Tadi sebagian saya ceritakan kepada Pak Edwin ya sebelum kesini. Bagaimana Tuhan memproses demi proses yang tidak mungkin bagi saya manusia. Itu sangat amat mungkin bagi Tuhan cuma karena percaya. Ada amin? Cuma percaya. Ya, perhatikan baik-baik tadi Tuhan ngomong, kamu tidak, Tuhan nggak ngomong begini loh. Tuhan tidak berkata kamu tidak akan menghadapi air dan api, enggak kan? Tetapi kamu akan melewati, ya, melewati air, melewati api, tetapi air tidak menghanyutkan engkau. Api tidak menghanguskan engkau, betul? Tetapi yang Tuhan janjikan buat Anda dan saya, aku akan menyertai engkau. Ini pegang baik-baik saudara. Artinya apa? Artinya kita bisa berdiri teguh, ya, karena malam hari ini saya kasih tema, ya, sekalipun apa tuh temanya tadi shepherding, menggembalakan dengan baik, ya, shepherding the truth, ya saudara ya. Saudara, ini juga masuk saudara. Ya, tadi kesaksian Pak Edwin luar biasa sekali. Bagaimana kita menggembalakan keluarga kita nantinya, ya kan? Jadi saudara, kita bisa berdiri teguh bukan berarti kita tidak ada masalah, tetap ada masalah. Tetapi janji Tuhan tadi dikatakan, aku akan menyertai engkau. Ada amin? Ya, jadi saudara tetap percaya walaupun keadaan belum berubah. Meskipun belum berubah, tapi tetap jalanin aja saudara.
Ya, karena saya percaya ketika kita menjalani masalah di proses kehidupan kita, itu membawa kebaikan bagi hidup kita. Ya, Tuhan senangnya proses, tapi Anda dan saya maunya instan. Benar? Kalau berdoa amin dalam nama Yesus 10 kali amin, blek ada di depan kita. Tuhan gak seperti itu. Tuhan bisa gak berbuat begitu? Sangat amat bisa. Tapi dia tidak mau. Kalau instan itu gampang dilupakan. Tapi kalau engkau diproses, engkau akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Dan engkau bisa menjadi berkat melalui kesaksian hidup saudara. Amin ya saudara ya. Jadi saudara tetap percaya kepada Yesus Tuhan kita, walaupun keadaan ketika kita menghadapi masalah, ya kan, itu keadaannya belum berubah. Tapi Tuhan ngajarin kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Ingat itu saudara. Dan hari ini saya percaya firman Tuhan bukan cuma untuk kehidupan pribadi kita. Ya, mungkin bisa juga terjadi di keluarga, di pekerjaan, di sekolah, bahkan di gereja tadi saya katakan. Ya kan? Dan hari ini saya percaya berbicara tentang gereja saudara. Gereja itu apa sih saudara? Kalau saya boleh tahu. Rumah ibadah, ini gereja, gedungnya saya, gereja itu saya. Benar? Gereja itu tempat komunitas berkumpul anak-anak Tuhan, benar nggak? Benar? Gereja itu adalah gedung gereja ini, gereja. Tetapi secara rohani, gereja, berbicara gereja adalah kehidupan saudara dan saya. Saya ini gereja, benar? Kamu ngomong sebelahnya, kamu tuh gereja loh. Makanya karena kita gereja, Tuhan bilang ini bait kudusnya Tuhan. Benar saudara? Bait kudusnya Tuhan. Jadi masalah bisa terjadi di mana-mana saudara. Ya baik di rumah tangga, di mana, bahkan di gereja. Mungkin saudara, mungkin ada musim yang tidak mudah di dalam kehidupan kita. Mungkin juga ada hati yang terluka ketika masalah itu datang. Gitu. Mungkin juga ada rasa bingung dan rasa takut, kecewa seperti dialami oleh Pak Edwin dan Ibu Rosa. Tetapi Tuhan mengingatkan buat saudara dan saya, berbicara gereja yaitu diri kita. Gereja ini bukan miliknya manusia. Benar? Benar, saya juga punya gereja. Selalu saya bilang sama jemaat saya, gereja ini bukan punyanya saya loh, punyanya Tuhan. Saya ditunjuk jadi gembalanya. Tadi Pak Arifin bilang kalau kamu ditunjuk jadi gembala, gembalakanlah dengan benar. Benar? Benar kan? Nah, jadi kalau gereja ini bukan milik manusia, berarti gereja ini milik Tuhan. Artinya apa? Gereja secara komunitas ini, saudara dan saya itu miliknya Tuhan semua. Hidupmu dan hidupku ini juga miliknya Tuhan, saudara. Oleh karena itu, manusia itu bisa berubah. Manusia bisa berubah, situasi bisa berubah, benar? Ya kan? Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Ini loh yang luar biasa. Hari ini saya pengen membagikan 3 hal. 3 hal tentang bagaimana saudara dan saya bisa berdiri teguh di tengah masalah apapun di dunia ini. Nomor 1, masalah itu nyata atau enggak? Masalah itu nyata saudara. Tetapi Tuhan janjinya apa? Menyertai. Masalah itu nyata, Tuhan itu juga nyata. Janjinya dia menyertai Anda dan saya. Ada amin saudara. Kadang yang paling berat itu bukan masalahnya. Yang paling berat ya, kadang-kadang saat kita menghadapi masalah itu sendirian. Benar? Suami istri coba deh. Kalau lagi masalah seperti Pak Edwin tadi, ya kan? Tadi lihat aja lagi kesaksian, istrinya bantu. Tanggal sekian, tahun segini, bener nggak Pak Edwin? Coba kalau istrinya cuek, masalah lu tanggung sendiri, lu kan kepala keluarga, lu tanggung sendiri. Terus gimana saudara? Ya kan? Gak bisa saudara. Jadi kadang yang paling berat itu bukan masalahnya, kadang-kadang kita tanggung sendirian. Makanya Tuhan bilang jangan tanggung sendiri. Ya kan? Ketika masalah itu datang ke tempat kita, saudara,
Itu loh dikatakan, ingat ya saudara, ingat deh, Tuhan menyertai Anda dan saya. Ya, jadi ada orang yang merasa ketika masalah itu datang, jadi dia sendirian, merasa ditinggalkan. Kok ini bini gua cuek-cuek aja ya? Kok ini bapak gua, mamah gua cuek-cuek aja ya? Gua padahal problem setengah mati. Ya kan? Kadang-kadang bahkan tidak dimengerti. Kadang-kadang ketika masalah datang kita merasa lelah. Bahkan kadang-kadang hampir menyerah. Amin, saudara. Mungkin ada yang bertanya di dalam hati, Tuhan, kamu ini masih bersama dengan kami enggak sih? Kamu ini masih bersama dengan aku enggak sih Tuhan? Katanya kamu menyertai aku, tapi kok lama banget masalahnya. Tadi Pak Edwin udah bangun lagi, jatuh lagi. Bangun lagi, jatuh lagi. Harusnya koreksi diri. Benar kan? Lah puji Tuhan dia koreksi diri. Nah, aku enggak bisa gini nih. Aku mesti berserah kepada Tuhan. Ya saudara. Tuhan, apakah engkau masih ada bersama dengan aku? Tuhan, apakah engkau mau menyembuhkan aku? Tuhan, apakah masalah ini bisa selesai? Sore hari ini Tuhan berkata saudara di dalam Yesaya 43. Ya kan? Tadi dikatakan, aku menyertai engkau. Tuhan tidak janji tidak ada sungai atau tidak ada air. Tetapi Tuhan janji kita tidak akan dihanyutkan ketika melewati air apapun juga. Ya, amin saudara. Kita melewati api itu tidak menghanguskan saudara dan saya. Jadi kadang kita berkata, Tuhan, kenapa engkau enggak padamkan apinya saja? Tapi Tuhan berkata kepada kita semuanya, aku mau supaya engkau tahu bahwa aku itu berjalan bersama dengan kamu. Ketika melewati atau mengalami masalah demi masalah, aku tuh berjalan bersama dengan kamu loh. Memang saudara, Tuhan tidak atau belum bisa Anda dan saya lihat, benar? Tetapi janjinya ya dan amin. Bisa katakan amin? Karena kalau kita sudah melihat Tuhan, berarti kita udah ke surga, benar? Saya yang pernah dibawa ke surga 2012 saja nggak bisa lihat dia saudara, cuman bisa ngelihat jubahnya terus. Nanti kalau sudah waktunya bisa berjumpa muka dengan muka. Ini janji Tuhan. Amin saudara. Jadi kalau Tuhan belum melakukan sesuatu bukan berarti Tuhan lupa sama kita atau Tuhan meninggalkan kita, tidak. Tapi saudara, engkau harus tahu bahwa dia berjalan bersama dengan Anda dan saya. Kamu nangis, dia juga nangis saudara. Kamu susah, dia juga susah saudara. Saudara coba bayangin, saudara pernah dengar kan pasti di kitab Daniel pasal yang ketiga itu ada 3 pemuda kan disuruh nyembah patung Nebukadnezar, mereka nggak mau kan, terus dia dikemanain? Wah, ini pinternya anak sekolah minggu yang pinter, masuk ke dapur api. Terus saudara sampai dia ngomong, biar apapun juga, biar Tuhan nggak nolong aku, kami bertiga, aku tetap nggak mau nyembah patung Nebukadnezar. Artinya apa? Meskipun masalah ada dan Tuhan belum atau tidak mau menolong saya nggak mau menyangkal Tuhan. Amin. Jangan pernah jual Tuhan dengan segala apapun juga. Jangan pernah sangkal dia dengan apapun juga. Kita lihat 3 orang yang dimasukkan dapur api. Kok bisa kita lihat di situ bukan cuma 3 orang, ternyata ada 4 orang. Benar saudara? Ada orang keempat yang bersama-sama dengan mereka. Saudara, hari ini juga ya Tuhan berkata buat saudara dan saya bahwa setiap kita ya Tuhan mau engkau tidak ditinggalkan dan engkau tidak bersendiri. Aku ada bersama dengan engkau ketika engkau menghadapi masalah. Saya nggak tahu masalahmu sekarang apa. Saya banyak masalah saudara. Tapi saya yakin engkau tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan ada bersama dengan engkau. Ada amin? Yang kedua saudara, engkau bisa tetap berdiri teguh di tengah-tengah masalah dunia yang saat ini terjadi. Ingat bahwa Tuhan memelihara saudara dan saya. Tuhan memelihara dan pasti memulihkan umatnya. Itu pasti saudara. Karena janji Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dibilang apa?
bahwa pencobaan-pencobaan atau masalah-masalah yang terjadi di dalam diri saudara dan saya adalah masalah biasa yang tidak akan pernah melewati kekuatan Anda dan saya. Dia itu Allah yang setia, Dia memberikan jalan keluar buat Anda dan saya. Ini luar biasa. Saya bisa katakan ini karena Dia dan aku mengalami sendiri secara pribadi. Saudara dikasih Tuhan, di tengah musim yang sulit, ya kadang-kadang hati kita tuh bisa menjadi lelah, capek kok begini terus. Makanya tadi kesaksian Pak Erwin bilang, aduh ikut Tuhan kok jadi begini ya. Benar Pak? Kenapa ya? Saya tadi bilang waktu sebelum berangkat, Pak Erwin ikut Tuhan, Tuhan gak janjiin kamu terus dikasih berkat loh. Terus nanti begini, enggak. Ikut Tuhan itu bayar harga pikul salib. Benar? Benar kan? Coba di Alkitab pernah bilang nanti kalau ikut Tuhan kamu dikasih berkat setiap hari. Ya enggak? Siapa yang mau mengikut aku bayar harga pikul salib. Ya saudara ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan. Mungkin hati kita lelah karena masalah enggak selesai-selesai. Ya. Mungkin saudara, aduh aku anak Tuhan, kalau aku punya masalah, kalau aku enggak datang ke gereja enggak enak, ya kan? Anda mungkin tetap datang beribadah, tetapi hatinya terluka. Benar? Ada yang tetap melayani, menyanyilah, apalah, tetapi menyimpan kecewa. Ya kan? Ada yang tersenyum, halo shalom, shalom. Hatinya, aduh terima kasih Pak Freddy. Hatinya lagi kecewa pol. Benar? Di sini ada enggak yang begitu? Yang ada sebelah sini yang sini? Enggak ada ya? Puji Tuhan, haleluya. Enggak ada yang kecewa, puji Tuhan, haleluya ya. Ada yang tersenyum, shalom, shalom. Shalom. Sampai pulang nanti, ya, kecewa, kesel gua ngeliat dia. Ini begini. Bisa terjadi, tetapi saya berdoa di sini enggak ada yang begitu. Benar? Ya, tadi bilang yang sebelah sini enggak ada, yang sebelah sini enggak apa-apa. Kecewa itu normal. Tapi jangan dibawa-bawa terus, saudara. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan. Tuhan, apakah Engkau masih memperhatikan kami, Tuhan? Dan hari ini Tuhan bilang apa? Aku masih ada bersama dengan kamu. Jadi apapun masalahmu, di dalam keluarga, di dalam pribadi, di dalam gereja bahkan, ingat, aku masih ada bersama kamu. Artinya Tuhan masih eksis di gereja ini. Ada amin? Ada amin? Nggak usah peduli apa kata orang. Peduli apa kata firman Tuhan. Dia masih eksis. Dia masih mengasihi Anda dan saya. Ada amin? Dan aku percaya kalau dia eksis, ini ibadah di tempat ini nggak cukup. Dia udah mau penuh nih. Tadi pagi saya nggak tahu berapa orang. Nanti bukan cuma jam 6 ya. Jam 6 atau jam 5. Jam 6, kemudian jam 12 atau jam 1. Jam 1 sampai jam 3, jam 5 sampai jam 7, jam 7 sampai jam 9. Ada amin enggak? Amin saudara. Kalau engkau izinkan dia eksis di tempat ini, dia akan bekerja melebihi kekuatanmu saudara. Oh Tuhan itu Tuhan yang dahsyat. Ada amin? Aku melihat banyak anak-anak muda di tempat ini. Engkau akan bangkitkan anak-anak muda seluruh Blora ini. Jangan peduli apa kata orang. Peduli akan janji Tuhan. Aku masih ada. Dan aku yakin masih banyak orang-orang di luar sana. Makanya kalau saudara pastor siapa tadi Timotius Arifin mengatakan Yesayel 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari. Tapi kan Tuhan gak mungkin nyari sendiri kan. Dia butuh Anda dan saya. Untuk mencari mereka yang hilang. Ingat gak teman-temanmu? Kamu ingat gak? Mungkin siapa yang belum hadir ke tempat ini, ajak mereka. Benar gak saudara? Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, dan yang sakit akan kukuatkan, yang gemuk diperhatikan. Benar gak saudara? Jadi saudara, bukan Tuhan gak bisa ngelakuin sendiri, bisa, gak perlu Anda juga bisa. Tetapi untuk saat ini Bapak itu mau untuk anak-anaknya, ayo cari sama-sama.
Cari sama-sama saudara. Maka tadi aku percaya kebaktian ini bukan cuma 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Ada amin? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau semuanya ini kerjasama, semuanya nih loh yang ada di sini kerjasama. Minggu depan aku bawa teman-temanku itu. Jangan nyuri jemaatnya orang, nggak usah nyuri. Nanti kita dikirain pencuri. Cari teman-teman kita yang masih belum kenal. Yuk barengan aku. Di sini enak, ada menyanyi, ada memuji. Bisa tepuk tangan, kamu sakit, kamu kurang apa, yuk kita doakan sama-sama. Ajak teman-temanmu, atau yang sudah lama nggak kenal Tuhan, bawa mereka kembali. Ya kan, yang hilang ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang. Dan yang luka akan ku balut. Dan yang sakit akan ku kuatkan. Saudara, bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang tidak bisa. Semuanya bisa. Tua, muda, besar, kecil, pria, wanita. Bisa semuanya. Amin. Ayo mulai sekarang ini saudara. Ini waktunya saudara. Untuk kita bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita masalah, keluarga masalah, pribadi masalah, gereja mengalami masalah, saudara, Tuhan itu melihat. Tuhan tuh nggak tutup mata, saudara. Ya, Tuhan melihat air mata yang tidak terlihat. Saudara, Tuhan melihat hati yang lelah. Tuhan juga melihat pelayanan yang tetap bisa bertahan. Dia lihat semuanya, saudara. Dan Tuhan berkata, yang luka akan kubalut. Mungkin ada sebagian dari kita yang terluka karena menghadapi masalah. Baik masalah pribadi, masalah dalam bisnis, masalah di dalam gereja, kesel gitu loh saudara. Jengkel gitu loh saudara. Tapi hari ini ada juga yang hatinya kecewa. Ya, ada yang kecewa, ada yang terluka, ada yang bingung, ada yang hampir menyerah saudara. Tapi ingat tadi dikatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku menyertai engkau. Aku menyertai engkau. Aku ada bersama dengan engkau. Enggak usah takut saudara. Manusia boleh jauh dari kita. Siapapun teman sahabat boleh tinggalkan kita. Asal Tuhan tidak tinggalkan kita. Itu lebih daripada cukup. Amin. Ya, karena dia yang akan menggembalakan umatnya. Tadi kan dia bilang yang hilang tak cari. Tapi dia butuh Anda dan saya nggak tinggal di Blora sih. Ya, butuh Anda ini. Ayo cari temanmu. Cari siapa yang Tuhan tunjukkan. Perlu didoakan. Ada amin saudara. Amin. Kalau saudara kerjasama, saya yakin gereja ini nggak cukup saudara. Tadi saya ditunjukin dibawa di GBI Rock itu sudah punya tanah. Ya, punya tanah segitu gedenya. Wow, saya bilang, ini tanah gedenya minta ampun. Kok nggak dibangun-bangun? Sudah 13 tahun. Loh, lah terus kenapa? Maaf ya saudara ya, saya ngomong ya, ini direkam ya. Terserah deh mau direkam mau enggak deh. Saya cuma satu tadi dapat di sono. Kurang adanya kesatuan. Maaf ya, nggak ada kesatuan. Ini bengaunya ini maunya begini, ini maunya begini, maunya karepnya sendiri. Tapi Tuhan mau, yuk karepnya Tuhan. Ikuti maunya Tuhan. Maka tuh surat izin yang belum ada, pasti Tuhan keluarkan. Aku doakan supaya tahun ini menjadi hadiah Natal buat gereja GBI Rock. Surat izinnya keluar. Amin. Ketika engkau bersatu berdoa pakai ini, teriak sama gembala agung kita, Tuhan kami rindu seperti kerinduanmu. Yang hilang dicari, yang tersesat dibawa pulang, yang luka diobatin bersama-sama. Maka Tuhan berikan itu untuk Anda dan saya. Ada amin saudara. Perlu bersatu. Kesatuan ini penting sekali saudara. Ya, karena saya percaya Tuhan sedang memulihkan jemaatnya. Tuhan sedang memulihkan masalahmu dan masalahku. Asal engkau percaya dan mengandalkan Dia. Yang ketiga, Anda dan saya bisa berdiri teguh. Tuhan belum selesai dengan hidupmu dan hidupku. Tuhan belum selesai dengan gerejanya. Tadi sudah dikasih tahu gereja itu adalah Anda dan saya. Matius 16 ayat 18 berkata,
Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi ingat saudara, bahwa Yesus berkata manusia, ya, Yesus tidak berkata bahwa manusia akan menjaga gereja. Tetapi Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Tuh gambarnya kan gereja kan, Anda kan gereja, saya gereja. Ini cari gambar gini susah loh saudara, supaya saudara mengerti. Kita ini gereja loh saudara, pribadi kita ini gereja. Dan Tuhan akan membangun, yaitu Anda, saya semuanya saudara. Aku akan mendirikan jemaatku. Artinya apa? Artinya bahwa gereja ini adalah milik Tuhan. Hidupmu dan hidupku itu milik Tuhan. Amin ya saudara. Dan kalau gereja ini milik Tuhan, maka pasti Tuhan akan menjaga gerejanya. Ada amin. Saudara, mungkin ada goncangan, mungkin ada air mata, mungkin ada masa yang tidak mudah di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan belum selesai. Saya diingatkan kitab Nehemia. Ya, Nehemia kalau saudara baca terus dari ayat 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu Nehemia diutus dari Babel, saudara ya, Israel dibuang ke Babel, saudara. Dia disuruh membangun kembali tembok Yerusalem. Dan hari ini Tuhan juga memanggil saudara dan saya, kita semuanya, bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk bersama-sama membangun kembali. Gereja tidak membutuhkan manusia yang sempurna. Benar? Karena Tuhan yang sempurna, saudara. Ya, tapi gereja membutuhkan orang-orang yang tetap mau berdoa, mau setia, mau mengasihi Tuhan, mau menjaga kesatuan, dan tetap mengerjakan kebenaran. Amin. Ya. Jadi saudara, terkadang Tuhan juga memanggil kita untuk apa? Untuk membangun kembali sesuatu yang runtuh. Yaitu apa? Mungkin keluarga kita lagi bermasalah, bangun kembali, suami istri bangkit. Bersama anak-anak doa sama-sama, bikin altar keluarga. Di dalam pelayanan, ayo kalau pelayanan mulai lemah-lemah, kuatkan mereka. Jangan malah ditekan, dituduh. Ya kan? Hubungan teman dengan teman, ayo pulihkan kembali. Iman kita yang sudah lemah dibangkitkan. Atau hidup seseorang yang sudah hancur, jangan malah ditekan. Ayo bantu mereka, kuatkan mereka, sembuhkan luka-luka mereka. Bersama-sama. Saudara, mari, ayo, aku percaya gereja, entah itu kehidupan saudara pribadi maupun gereja secara perkumpulan ini saudara, aku percaya sekali bisa dipulihkan, bisa ditambahkan jiwa-jiwa yang lebih banyak dari ini saudara. Aku yakin sekali. Tadi saya sudah katakan waktu berdoa di sana, kurang ada kesatuan. Ayo mulai bersatu, pria wanita, tua muda, besar kecil, apapun kedudukannya. Mari kita bersatu di dalam doa, bersatu di dalam pelayanan, bersatu saudara, karena janji Tuhan Mazmur 133, di mana ada kesatuan, berkat akan aku bukan curahkan, perintahkan. Baca yang benar. Kalau dicurahkan begini, kalau perintahkan Tuhan perintah, nggak ada yang bisa nahan saudara. Baca Alkitab masih benar loh saudara. Ketika ada kesatuan, berkat itu diperintahkan. Suami, istri, anak-anak bersatu, berkat diperintahkan. Kalau bicara berkat bukan cuma duit, berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat yang engkau gak bisa cari dan kau bayar dengan duit saudara. Berkat diperintahkan, ayo mulai bersatu, pakai lutut ini untuk berdoa saudara. Saya ngalamin apa itu susah, apa itu ngalamin enak saudara. Nangis cuman pakai lutut ini saudara. Dulu lutut saya sampai hitam-hitam. Serius, karena berlutut berdoa, pagi siang malam. Suamiku ngomong begini ketika menikah, Han gini aja, kita punya visi, ora et labora, ora et labora, visinya kita menikah. Aku berdoa, dia bekerja. Aku gak boleh ikut bekerja saudara. Kamu ngurusin anak aja. Lah gajiku lebih gede dari kamu, gak apa-apa.
pasti Tuhan tolong. Ya sudah, ketika dia kerja aku berdoa saudara sampai hitam. Bersyukur ada nemu apa itu citra white tuh, saya nggak pernah lupa. Citra white itu saudara, gosok hilang saudara sekarang, ya kan? Saudara, janji Tuhan tuh ya dan amin. Saudara dikasih Tuhan, mungkin hari ini Anda lelah, ada yang lelah, ada yang kecewa, ada yang takut, ada yang hampir menyerah. Dengarkan suara Tuhan hari ini. Aku menyertai engkau, aku bersama dengan engkau. Gereja ini belum selesai, Tuhan belum selesai atas hidupmu dan hidupku. Amin. Tuhan belum selesai bekerja di dalam hidup saudara dan hidup saya. Karena itu saudara, tetap berdiri teguh, tetap percaya, dan tetap setia. Air yang kita lewatin akan berlalu, api akan padam, tetapi penyertaan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin ya saudara. Yuk kita bangun kembali bersama-sama, berjalan kembali di dalam kasih, di dalam kesatuan, di dalam kebenaran. Karena Tuhan selalu melewati berjalan bersama dengan kita, melewati itu semuanya. Amin saudara. Jangan salahkan siapa-siapa. Tuhan, kami datang, kami mau Engkau sembuhkan keluargaku, Engkau sembuhkan hidupku, Engkau sembuhkan gerejaku, Engkau pulihkan gerejaku. Ada amin saudara? Karena dia gembala agung kita. Amin.